Halo, perkenalkan nama saya Gustaf. Saya di sini ingin bahas isu terkait warga negara yang dihukum mati di negara lain. Sebenarnya bagaimana sih di dalam perspektif hukum internasional? Di dalam perspektif hukum internasional ini boleh-boleh saja, karena berdasarkan kedaulatan negara, sebuah negara bebas untuk mengatur wilayahnya sendiri. Di sini termasuk membuat aturan terkait hukum, termasuk hukum pidana yang mengatur tentang hukuman mati. Tentunya hukuman mati ini dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana berat. Meskipun terdapat pro dan kontra terkait hukuman mati ini, di dalam perspektif hukum internasional, hukuman mati ini tidak sepenuhnya dilarang. Namun, hukuman mati ini dapat dijatuhkan apabila manusia tersebut benar-benar telah melakukan pelanggaran maupun kejahatan yang paling berat, serta putusan dijatuhkan pun berasal dari pengadilan yang berwenang. Ini mengacu pada Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Di dalam konvenan ini juga dijelaskan bahwa hukuman mati dilarang dijatuhkan kepada anak di bawah umur, dalam hal ini di bawah usia 18 tahun, dan dilarang juga dijatuhkan terhadap ibu maupun perempuan yang tengah mengandung. Kemudian, warga negara asing yang diadili di negara lain juga berhak untuk mendapatkan hak-hak yang sama seperti yang didapatkan oleh warga setempat. Itu artinya warga negara asing ini tidak boleh mendapatkan diskriminasi. Hak yang didapat oleh warga negara asing tentunya adalah diberitahukannya kepadanya tentang tuduhan yang telah dijatuhkan kepadanya. Dia juga mendapatkan hak untuk mendapatkan fasilitas maupun waktu dalam mempersiapkan pembelaannya, baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya. Apabila dia tidak mempunyai sarana untuk membayar penasihat hukum, dia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Warga negara asing ini juga berhak untuk menghadirkan saksi yang dapat meringankannya. Warga negara asing ini juga berhak untuk mendapatkan penerjemah secara cuma-cuma apabila di dalam persidangan tersebut dia tidak mengerti bahasa apa yang digunakan. Warga negara asing juga berhak untuk tidak dipaksa mengakui kesalahannya maupun memberikan kesaksian yang dapat memberatkannya. Serta masih banyak hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh warga negara asing itu sesuai dengan hukum yang berlaku di mana warga negara asing itu diadili. Kemudian, negara tempat mengadili warga negara asing itu juga wajib memberitahukannya kepada negara di mana warga negara asing itu berasal melalui konsuler. Ini diatur di Konvensi Wina tahun 1963. Tetapi pada tahun 2018, TKI asal Indonesia yang bernama Tuti Tursilawati dijatuhi hukuman mati tanpa pemberitahuan kepada negara Indonesia. Hal ini tentunya bertentangan dengan Konvensi Wina tahun 1963 tentang konsuler, di mana di situ disebutkan bahwa negara yang mengadili warga negara asing harus memberitahukannya kepada negara di mana warga negara asing itu berasal melalui konsuler negara asal warga negara asing tersebut. Tuti Tursilawati pun dijatuhi hukuman mati karena dituduh telah melakukan pembunuhan kepada majikannya. Dari sudut pandang maupun perspektif Tuti Tursilawati tersebut, dia mengakui perbuatan tersebut, namun itu merupakan pembelaan diri dikarenakan majikannya atau korban itu sering melakukan pelecehan seksual. Indonesia pun melalui Kementerian Luar Negeri terus mengupayakan agar Tuti ini bebas, dikarenakan Tuti ini dijatuhi hukuman mati sejak tahun 2011. Namun, dari Arab Saudi sendiri tiba-tiba melakukan eksekusi terhadap Tuti tanpa pemberitahuan kepada Indonesia. Untuk tidak mengulangi kejadian serupa, Indonesia meminta Arab Saudi untuk menandatangani mandatory consular notification. Meskipun Indonesia telah menganggap Arab Saudi melanggar Konvensi Wina tahun 1963, tentunya dari pihak Indonesia pun tidak memiliki hak atau wewenang untuk menuntut sesuatu maupun memberikan sanksi kepada Arab Saudi. Begitu pula halnya dengan PBB. Namun, upaya terbaik Indonesia agar hal seperti ini, pengeksekusian hukuman mati tanpa pemberitahuan ke negara Indonesia tidak dilakukan kembali oleh Arab Saudi, Indonesia meminta Arab Saudi untuk menandatangani mandatory consular notification. Diharapkan dengan hal ini, kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Sekian dari saya, terima kasih.